Bismillahirrahmanirrahim. Vicky, silahkan dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk berarti 12 kalinya Pokemon kita ke-12. melaksanakan Pokemon. Semoga kita tetap konsisten ya Pak Dekan, Istiqomah. istiqomah untuk terus memberikan edukasi Betul. dan memberikan ya sedikit cerita-cerita yang kurang bermanfaat. Berbagi cerita yang baik diambil, Iya. yang tidak baik silahkan dibuang. Betul. Oke, Pokemon kali ini yang ke-12, pembicaranya siapa? Pembicaranya kurang lebihnya ini Profilnya, profilnya merupakan orang luar biasa di kampus. Tentunya yang lebih mengetahui mahasiswa, Pak. Iya. Dan lebih dekat dengan mahasiswa. Maksudnya bukan dekat secara Beliau adalah kepala lembaga yang betul. bernama LK3 ya. Betul. Lembaga kemahasiswaan, kewirausahaan dan kerjasama kalau nggak salah. Tuh, betul ya Pak Agis ya. Iya. Nama lengkap beliau Bapak Agis Permana MKom ya. Kita sambut beliau kedatangannya. Vicky, siap? Iya, siap. Selamat datang Pak Agis. Ya, selamat datang. Podcast Pokemon ini kedatangan perdana ya Pak? Perdana, luar biasa. Di podcast Pokemon mungkin teman-teman yang sering menyaksikan Pak, kita pemateri sih atau narasumber kita bisa dari kalangan akademisi maupun ya yang lain Pak, bisa. Jadi kita pembahasannya pun bervariasi. Oleh karena itu teman-teman yang selalu menyaksikan Pokemon mungkin sudah tahu. Nah, mungkin kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Kalau sedikit tahu Pak, kita pengen kenalan dulu dengan Pak Agis. Katanya dulu Pak Agis ini ya Pak pernah menjadi sosok yang bisa dikatakan kalau bahasa anak sekarang itu pentolan di kampus. Bisa ceritakan sedikit Pak? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Agis Permana. Ini saya pertama kali ikut podcastnya di Pokemon ya. Pokemon kebanyakan dari Pokemoni. Iya, jadi memang dulu di semester 1, mungkin karena saya dari kampung, kemudian ke Semarang, desa saya Cimohong. Oh, Cimohong. Desa Cimohong ya, kemudian ke Semarang, saya mabok. Mabok gimana? Mabok tentang kota. Jadi dulu bawaan saya memang suka main game. Nah, dari main game itu saya aplikasikan ke dalam perkuliahan. Di mana semester 1 itu saya hampir nasakom ya. Nasib 1 koma IPK-nya. Hampir nasakom IPK saya. Nasib 1 koma ya karena kecanduan main game. Dari mulai FIFA, PES, Digimon Master Online, PUBG, kemudian Dota. Ya, yang terakhir banyak ya, mungkin sampai dengan Empire juga. Empire ya semacam game RPG itu banyak sekali. Sampai di mana saya tuh tamat di semester 1. Nah, saya tobat kemudian di semester 1 ketika melihat IPK. Jadi saya tobat melihat IPK 2,00. Nanti kalau butuh PDF-nya saya kirim buat motivasi. Buat motivasi teman-teman yang hobi game. Jadi sudahi di semester 1. Di semester 2 silakan gali kompetensi kalian. Terus terang saya tobat dari situ. Karena waktu itu saya juga telepon sama orang tua. Bapak, Ibu, mohon izin, Agis tuh pindah prodi. Nggak sanggup saya di teknik informatika, karena bermainnya logika. Ya, di situ, memang terus terang, Bapak dan Ibu saya pun, ya kalau memang nggak sanggup, dipikir terlebih dahulu, coba di istighorohi, bukan barangkali ya, bukan apa bahasa Indonesia nih, barangkali ya. Betul. Mbok menowo di informatika itu rezeki kamu. Akhirnya di semester 2 itulah saya tobat. Saya menjalankan ibadah perkuliahan dengan serius. Meskipun IPK-nya baru 2,3 kalau nggak salah, kalau nggak salah 2,7 ya. Mendekati 3, kemudian di semester 3 baru 3 ke atas. Sampai dengan semester 7. Jadi semester 7 saya udah mulai skripsi ya. Jadi bukan pentolan juga di kampus, biasa aja.
Cuman aktif aja di kegiatan eksternal kayak HMTI dulu ada di Binus. Kemudian ada di COD, Cracker of Binus. Waduh, Ya, namanya luar Cracker of biasa. Binus. Kemudian di UKM Bola Binus. Nah, itu yang membesarkan nama saya di UKM Bola. Jadi UKM yang lain saya singkirkan, mohon maaf. Mohon maaf Ketua Cracker of Binus, barangkali nonton nanti saya share ya. Iya, boleh, mohon maaf. HMTI juga mohon maaf. Memang isinya ngomong pinter, cuman bukan habitat saya. Habitat saya orang yang have fun. Iya, benar. Bukan orang yang serius, perkuliahan atau kupu-kupu bisa disebut. Iya, benar, Pak. Atau kura-kura. Ya. Jadi saya mohon maaf untuk Ketua HMTI yang sekarang mungkin atau yang akan datang. Ya seperti itu sih. Sampai semester 7 saya skripsi, kemudian semester 8 saya hampir putus asa. Karena di semester 8 IPK saya setelah dirata itu baru 2,99. Semester 8. Semester 8 menjelang yudisium. Iya, Hamin 3 jam. Luar biasa. Hamin 3 jam bayangkan. Hamin 3 jam saya nyerah. Saya nggak ikut wisuda Bapak Ibu. Saya ikut wisudanya tahun depan. Berarti diperpanjang 1 semester lagi. Enggak, alhamdulillahnya saya ya dimulai dari semester 6 kalau tidak salah saya jadi asisten dosen ya. Dipercaya untuk ngajar coding, dasar sih fundamental, kemudian ngajar mata kuliah kalkulus. Kalkulus 2. Dan itu mata kuliah remedi saya. Mata kuliah remedi saya di mana memang lagi cinta-cintanya sama matematika. Bahkan sampai sekarang istri saya pun matematika, pendidikan matematika. Ngajarnya apa? Ngajarnya matematika. Ya ketemunya nggak jauh-jauh, infor matematika sebenarnya. Ya. Jadi saya dipertimbangkan sama dosen yang memberikan nilai saya C waktu itu. Akhirnya yaudah Mas, jenengan bisa saya rekomendasikan untuk ikut perbaikan nilai. Dan akhirnya perbaikan nilai Hamin 3 jam diupload lah di SIAKAD. SIAKADnya Dinus itu namanya SIADIN ya, Sistem Akademik Dinus. Diupdate lah di situ, baru IPK saya bisa 3,01. Cuman di ijazah 3,00. Jadi alhamdulillahnya sampai lulus pun masih layak untuk daftar BUMN. Iya, betul. Pertamina, PT KAI ya. Masih layak lah karena 3 ya, Pak. Standarnya 2,75. Sekian dan terima kasih terkait saya di perkuliahan. Ya, seperti itu sih Mas Vicky. Terima kasih luar biasa. Memang tadi kalau saya sedikit mendengar kisahnya Pak Agis padat ya Pak, apalagi di tahun berarti pada saat kuliah tahun berapaan Pak? Saya pada saat kuliah 2011. 2011 sudah memang 2011. Dunia game sudah ini ya Pak, merajalela seperti ya, Pak mulai. Itu juga sudah mulai lah. Mungkin sekarang sudah mengotori anak-anak kecil itu Pak. Ada PUBG, ML sudah terkenal semua, bahkan anak-anak SD mungkin. Nah, di sini kan bahayanya memang tadi yang disampaikan Pak Agis. Ketika tidak seperti Pak Agis tadi langsung tobat ya Pak. Di semester 1 itu bahaya, bisa belandrang aja semester 8 gitu Pak. Oleh karena itu jadi teman-teman yang khususnya mahasiswa yang sekarang masih kecanduan games atau lain sebagainya, sudahilah, mari tobat bersama kami. Ya, gitu kalian harus tobat. Kalian tobat toh. Semester 2-3 tuh nggak zaman main game. Genji sekarang kalian baca berita mesti yang muncul pertama Genji adalah mudah dipecat dari perusahaan. Gitu. Keyword yang sekarang lagi rame ya, keyword ya. Di apa namanya? Mesin pencarian ya, Mas. Itu lagi banyak. Genji itu memang ya enggak semua Genji juga sih, cuman garis besarnya Genji hampir sama dengan kategorinya pemalas gitu kan. Cuma ya mohon maaf kalau untuk Genji aja ngeroyok saya, bahasa berbahasa gitu. Iya. Cuman sudahilah yang kecanduan game, saatnya kompetensi dan mempergendut rekening kalian. Betul. Jadi harus diimbangi nih teman-teman semua. Kemudian berkaitan dengan games nih Pak, ya plus minus ya Pak kalau kita berbicara mengenai game. Kadang-kala teman-teman di sini game juga ada yang untuk katanya penghilang stres gitu. Dan juga kayak untuk kadang sampai dilombakan, betul ya Pak? Kadang ada ML dan lain sebagainya. Tapi di samping itu kita harus punya batasan juga teman-teman yang tadi disampaikan Pak Agis seperti itu. Mungkin itu saja, nanti dilanjut oleh Pak Dekan. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjut Pak Agis. Ganti moderator ya? Iya, sudah diawali pertanyaan-pertanyaan. Siap. Dari Mas Vicky. Ini Mas Vicky juga beliau aktivis ya, ketua BEM FKIP dan sekarang menjabat ketua DPM FKIP. Nah, tadi menjelaskan tentang Genji gitu. Ini kayaknya
setelah podcast ini disiarkan, Pak Aki siap-siap dibully para Gen Z. Ya, enggak apa-apa, bully aja. Enggak Tapi apa-apa. memang ada sebuah penelitian memang saya pernah baca salah satu artikel ya generasi Gen Z atau plesetannya itu kalau di kelas tuh genset. Ya, genset, genset benar. listrik gitu. Ya. Itu memang kurang terbangun mentalnya gitu ya. Jadi mentality terus kemudian di dunia pekerjaan juga. Walaupun sebenarnya ini juga bisa menjadi tesis yang nanti memunculkan antitesa gitu ya. Secara overall memang ini perlu apa ya dibangun gitu ya. Kesadaran bersama ini sifatnya itu kan value ini perlu dibangun secara bersama. Nah, ini sejarah kehidupannya Pak Agis bisa jadi pelajaran tentunya. Pelajaran tuh Gen Z ya ke depan. Gen Z jangan sosokan jadi milenial ya. Dan milenial nggak boleh sosokan jadi Gen Z. Ini tips menurut Pak Agis sendiri berdasarkan pengalaman tentunya ya, experience kepada generasi muda yang sekarang terutama yang lagi menjalani masa studi gitu ya, dimanapun, lebih khususon lagi di Universitas Muhammadiyah Setiabudi. Di sini kita ada prodi Teknik Informatika. Iya, Nah, betul. beliau ini salah satu dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Setiabudi. Ya. Monggo Pak Agis mungkin sekedar solusi inilah solusi tipis-tipis gitu ya. Solusi tipis. Monggo Pak Agis. Untuk solusi tipis-tipisnya buat kalian yang berkuliah di manapun, khususnya di Universitas Muhammadiyah Setiabudi, apalagi prodinya informatika dan sekarang menganut mazhab MBKM ya. Merdeka Belajar Kuliah. Isunya mau diganti Pak. Oh, isunya mau diganti Pak. Pokoknya mengandung menganut mazhab MBKM. Itu mau dari prodi manapun. Kalau menurut saya paling elegan ya tipis-tipisnya adalah seluruh mahasiswa itu belajarlah fundamental coding. Fundamental coding, apapun itu dasar aja, kalian pahami. Karena dasar dari coding adalah kehidupan sehari-hari ya. Kayak kalian dari mulai bayi, belajar merangkak, belajar berjalan, kemudian bisa lari, bisa loncat. Nah, itu sama. Coding juga sama. Life cycle-nya itu juga sama. Layaknya kalian belajar sepeda juga sama. Dari mulai jatuh bangun, kemudian bisa ngebut, bisa belajar ngerem, nah seperti itu sih. Nah, khusus untuk prodi saya, teknik informatika, untuk teknik informatika, minimal kuasai satu bahasa pemrograman untuk bekal kalian setelah lulus. Mungkin itu saja Pak pesan dari saya, nggak banyak-banyak karena nanti malah muntah-muntah. Iya, nanti malah muntah-muntah. Kemudian rencana saya juga dimulai libur semester ganjil ini, saya mau nyoba buka bootcamp Pak. Oh iya. Bootcamp dengan teman-teman komunitas saya dari Semarang dan Surabaya mau mengadakan bootcamp. Kami sedang godok terkait biaya. Kalau saya mengajukan untuk gratis agar seluruh mahasiswa bisa mengikuti karena materinya adalah fundamental, yaitu yang kita angkat harusnya sih terkait bahasa pemrograman mobile, Pak. Oh iya. Cuman itu terlalu berat untuk FKIP, untuk FEB itu terlalu berat. Yang jadi tidak terjun ke dunia teknologi. Iya, yang isinya tidak kesehariannya bersama dengan bahasa itu akan terlalu berat. Yang kami akan jadikan bootcamp adalah pelatihan untuk website yang dasarnya sangat mudah, yaitu bisa menggunakan WordPress atau Blogspot saja. Karena hampir semua menggunakan itu dan aktivitas bisnisnya pun saya hampir yakin 100% menggunakan email dari Google ya, atau seringnya kita sebut Gmail. Itu saling berkaitan, ya rencana aja sih Pak. Cuman kita masih godok untuk tornya seperti apa. Jadi teman-teman saya bisa rutin dan itu waktunya cuma 1 bulan. Mantap ya. Jadi ini bagi teman-teman yang mau ikut, monggo bisa dihubungi Pak Agis nanti di deskripsi atau mungkin di sini diedit ya. Nah ya, ada nomornya Pak Agis atau sosial medianya Pak Agis. Terus begini Pak Agis, ini pertanyaan selanjutnya tadi memang kalau bicara tentang dunia informatika ini ya banyak sesuatu yang bisa kita gali. Apalagi zaman sekarang itu kan perkembangan teknologi sangat pesat ya Pak ya. Waktu kita kecil kayaknya mainan cuma gimbot ya Pak ya. Gimbot terus dingdong yang tak gitu ya. Sekarang itu gawai itu semua itu ada di situ gitu ya. Baik kepentingan pribadi, kepentingan bisnis atau kepentingan yang lain.
semua ada dalam genggaman gitu ya. Ya, termasuk dalam dunia akademis begitu ya. Literasi juga sangat mudah sekarang diakses. Menanggapi ini Pak Agis, tadi juga saya menarik itu yang ditanyakan oleh Mas Vicky begitu ya. Pak Agis itu kan awalnya memang apa tadi Nasakom ya. Ya, dulu dosen saya menyebutnya Nasakom. Nasakom ya. Jadi itu kan terminologi sejarah ya, Nasakom. Tapi ini dipakai untuk terminologi yang lain begitu ya. Nasakom itu maksudnya dari akronim singkatan nasib 1, IPK. Nasib 1, Ini sebenarnya juga bisa jadi pelajaran buat kita bersama. Semua jurusan tentunya gitu ya, semua program studi. Ketika toh pun kita jatuh, sebenarnya bukan masalah kita jatuh ya Pak ya. Tapi bagaimana supaya ketika kita jatuh itu kita belajar untuk bangkit. Ya, betul. Gitu. Dari cerita yang tadi disampaikan, terus kemudian Pak Agis mampu di semester 2 merangkak naik, saya visualisasikan seperti itu ya. 2 koma ya, semester 2, terus semester 3 bisa sampai 3, terus selanjutnya bisa eksis, bertahan, istiqomah di atas 3. Tentunya kan ini ada kayak semacam turbulensi tuh waktu perjalanan itu. Apa sih yang mendorong Pak Agis gitu ya? Apa sih nilai-nilai spirit waktu itu ya yang menggerakkan Pak Agis agar saya harus berubah, saya harus berubah. Nah ini kan sesuatu yang sangat berharga yang bisa diambil oleh pemirsa Pokemon. Berat. Moga Pak Agis. Ya, ini part tersedih untuk Pokemon yang ini bisa di-cut ya. Bisa kalian potong untuk short YouTube juga. Iya betul. Yang pertama yang bikin saya bangkit adalah ketika semester 1 saya kecanduan game, saya tobat, saya izin ke orang tua untuk pindah prodi dan orang tua coba diikhtiar. Yang pertama ini, lihatlah orang tua kalian ketika mencari nafkah. Berat. Apalagi saya hidupnya di kota dengan biaya itu enggak sedikit atau biayanya itu lumayan lah. Bisa dikatakan saya makan sehari itu ya istilahnya uang jajan 10.000 ya Pak. 10.000 kali 30 hari 300.000. Belum bayar lain-lain sebagainya. Bensin lah, mobilitas yang lain lah, itu kita harus pintar manajemen. Cuman karena saya dari kampung ke desa, boros, itu wajar. Kalau saya amati, wajar, karena kaget. Yang pertama itu ya, lihat orang tua kalian ketika mencari nafkah. Yang kedua, memang waktu saya berkuliah di Udinus, saingan saya itu sudah pada jadi Pak. Saingan saya itu anak-anak SMK, di mana jurusan di SMA-nya RPL, TKJ, kemudian banyak lah yang semacamnya dan mereka pun berbobot ya istilahnya mempunyai sertifikat kompetensi pada bidangnya informatika. Nah, kebetulan saya dari alumni SMA Negeri 1 Losari di mana jurusan saya IPS. Saya ke informatika terus terang kaget. Nah, yang kedua yang bikin saya bisa bangkit adalah saingan saya itu bukan orang-orang lemah. Kalaupun saya bisa menyaingi mereka, saya tidak mungkin bisa di depan mereka. Saya pasti di belakang, karena mereka sudah pada jadi sebelum saya memahami hal tersebut. Istilahnya di SMK itu sudah diajari hal-hal yang memang memang saya itu nggak ngerti. Tapi mereka sudah paham. Yang ketiga, karena saya hidup di kota, saya pengen cepat-cepat selesai. Dan orang tua itu tidak terbebani oleh biaya kuliah saya. 3 hal itu aja menurut saya. Itu yang bikin saya sih? Tadi bahasanya turbo. Iya, waktu pesawat mau ini kan turbo. Ya, bisa landing landing apa sih namanya? Terbang itu bisa apa? Terbang. Take off ya. Kita jadi bisa take off dari IPK 2 sampai ke kalau nggak salah terakhir IPK saya itu 3,4 kayaknya. Paling capaian tertinggi sih, capaian tertinggi. Zaman itu kan luar biasa Pak, karena IPK kan sangat sulit ya. Ya, masih masa-masa itu. Ya, betul. Di era itu memang IPK pun bahkan saya sempat apalagi dosen saya itu yang sistem terdistribusi kalau nggak salah itu dari Undip, dosen tamu dari Undip ngomong lah, kamu kalau IPK segitu, kamu nggak bakal bisa kerja. Nah, dari situlah saya bangkit, dari satu orang tua, kedua biaya yang tidak murah, yang ketiga pengen beban ke orang tua itu berkurang, istilahnya orang tua tidak terbebani biaya kuliah saya karena saya punya adik. Yang keempatnya adalah pengen cepat-cepat punya kompetensi. Seperti itu sih Pak. Jadi memang lebih ke awalnya sih gengsi sama teman. Aku masa dia sama-sama kuliah di Udinus, dia ngerti bahasa pemrograman
Python saya nggak ngerti. Dia bisa bahasa pemrograman C#, makanya saya nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Ya, akhirnya saya kebut dari mulai colong-colongan ya di Gramedia. Buka bukunya ada CD-nya, saya copy codingnya ya. Itu dulu ya. Apalagi dulu untuk akses internet sangat sulit. Saya juga pakainya modem Smartfren, Pak. Kalau dulu mungkin ya, Pak. Iya, dulu zamannya modem. Ya, modem Smartfren itu udah top. Iya, Smartfren. 1 giga. Ya, dan itu dulu saya pakai proxy. Mohon maaf, saya pakai internet gratis. Iya. Dan itu kecepatannya 1 terabyte. Itu akal-akalan orang informatika sih. Tapi ya paling 4 poin itu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang jelas, ketika kalian mulai malas kuliah, mulai malas belajar, ingat orang tua kalian itu sangat sulit untuk cari uang buat bayar kuliah. Meskipun di dunia pendidikan sekarang itu like a business. Whatever tentang itu ya, yang penting kalian tetap berdiri. Banyak poin-poin penting di dunia pendidikan tinggi. Apalagi kalian itu di semester 1. Ini untuk khusus semester 1 ya, Pak? Betul, yang punya NIM itu dimanfaatkan. NIM itu bukan cuma nomor unik kalian ketika registrasi kemudian jadi mahasiswa. Nggak cuma itu ya. NIM itu bisa digunakan untuk program pemerintah yang lain, misal bisa hibah, bisa mendapatkan bantuan beasiswa, itu juga bisa. Tinggal kalian mahasiswa itu mau aktif atau tidak. Luar biasa. Gitu sih, Pak. Makanya dulu sampai sekarang pun saya masih ingat NIM saya, yaitu A11 2011 06108. Itu NIM pertama Remember, saya. ingat ya, Pak ya. Itu kan ingat terus karena di situ saya pernah sakit, saya pernah sehat. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya memang kenangan-kenangan waktu itu memang kenangan yang tidak bisa dilupakan ya. Iya, sulit itu transisi dari anak kecil ke dewasa sih menurut saya, Pak. Proses pendewasaan gitu ya. Betul. Bagaimana kita berproses begitu, itu kan sebuah kenangan. Ini tadi Pak Gis menarik sekali begitu ya, pembicaraan yang kalau boleh saya tarik kesimpulan awal itu Pak Gis tadi menyampaikan konsep birrul walidain ya dalam bahasa teologis, dalam bahasa agama, dalam bahasa akhirat, berbakti kepada orang tua. Dan memang ya selayaknya kita seperti itu. Jangan ketika kita jadi anak itu tidak berbakti, akhirnya dikutuk jadi batu. Ya betul. Ya memang kalau dikutuk jadi batu, batunya akik misalnya, batu akik itu ya, mending. Ya masih mending gitu ya. Mahal. Tapi kalau dikutuk jadi batu, batunya batu kali kan repot, ya, Pak. Jadi bangunan. Iya, jadi bangunan. Ketutup semen. Jadi buat bersihkan kotoran. Ya betul. Ya, kan? Kalau itu bersuci ya? Iya, bersuci. Bersuci. Nah, ini pesan yang sangat bagus buat teman-teman semua pemirsa Pokemon. Jadi ini value ya, nilai yang sangat positif yang disampaikan oleh Pak Agis. Tadi juga menyinggung tentang mencari data ya, perjuangannya Pak Agis sampai ke Gramedia ya. Buka buku, nyobek-nyobekin plastik mungkin ya Pak ya? Ya itu akal-akalan sih. Akal-akalan. Pinter-pinternya kita anak rantau. Saya ingat kalau Kota Semarang kan Gramedia di Simpang 5 ada ya Pak? Iya betul. Nah itu Pak. Iya di situ kan. Itu korban ya. Itu korban. Tempat saya mencari referensi Pak. Iya di pojokan. Iya di pojokan. Ambil buku, dibuka. Ya, dibuka. Mas ini ada nggak VCD-nya? Buka aja yang baru nggak apa-apa. Padahal itu buku baru Pak. Iya. Sengaja, man. Tapi memang di Gramedia mempersilahkan untuk menyobek plastik kayaknya. Boleh, ya. Memang boleh. Dipersilahkan, misal itu memang nggak komplit ya. Betul. Itu memang diperbolehkan. Jadi saya terima kasih untuk ditut, disensor ya. Ini podcast kita memang harus ada sponsor dari ini sudah disebut berkali-kali tadi ya. Iya. Para pemirsa Pokemon kelihatannya durasi sudah berapa menit Mas Vicky? Nah, ini closing statement dari Pak Agis begitu ya. Monggo ya sekitar 1 atau 2 menit secara overall dari kisah perjalanannya Pak Agis, sebenarnya pesan atau nilai apa yang disampaikan atau mungkin quote lah bahasanya. Kalau mau bikin quote nanti dibikin tulisan di akhir video quote-nya nanti dalam kurung Agistia Permana MKOM. Itu hak karya cipta. Kalau bisa jangan dikasih gelar ya, jangan dikasih gelar. Hak kekayaan intelektual. Ya. Pak Agis, closing statement dari Pak Agis. Kalau disuruh closing statement ya, tadi yang pertama itu birrul walidain. Itu memang pesan dari orang tua saya. Memang
ya ya emang ayah saya juga agak keras sebetulnya. Iya. Bahkan pertama saya ngerantau, kata-kata yang saya ingat itu adalah wis sing penting aja alman, aja gampang aja mati lah istilahnya kayak tentara tuh aja mati lah ning kana. Yang penting bapak urut kon sehat. Survive ya. Iya, yang penting bapak takonnya kon sehat aja ngomong syukur. Iya siap. Nah, itu yang bikin saya itu gimana caranya mikir tuh hidup di kota orang. Kayak gitu sih. Yang kedua, konsisten apa yang kalian kerjakan, karena percayalah ketika kalian konsisten itu akan menghasilkan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kalian. Percaya itu. Karena banyak ilmuwan-ilmuwan dulu, mau itu Albert Einstein, mau itu Charles Babbage, ya, itu juga itu konsisten dalam satu hal. Dan itu berulang kali nggak bosen, layaknya hobi. Seperti itu sih Pak. Oke, mungkin terima cukup. kasih Pak Agis atas perbincangan kita, dan mohon maaf ini mengganggu waktunya. Siap. Terima kasih sudah memberikan motivasi, sharing, dan informasi-informasi ya. Jadi menceritakan pengalamannya juga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Pemirsa Pokemon, tadi sudah dibahas dengan narasumber kita, Bapak Agis Tia Permana MKom. Gimana Mas Sigi? Banyak informasi yang tentunya ada hal yang tentunya bisa memotivasi teman-teman semua. Ini tagline-nya nanti di tumbelnya, mahasiswa wajib nonton. Dan jangan bosan-bosan nonton Pokemon. Ini episode yang ke-12 ya. Nanti akan muncul episode-episode yang lain. Sampai jumpa, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.